Nah, masuk ke poin 3.7.1 yakni alamat. Nah, seperti lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan, terus alamat sumber dari tujuan lapisan tautan data. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya yakni ada alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini. Nah, alamat IP bersumber. Alamat IP perangkat pengirim merupakan sumber asli paket. Nah, selanjutnya alamat IP tujuan. Alamat IP menerima merupakan tujuan akhir paket. Nah, alamat IP berisi dua bagian. Bagian jaringan yakni IPv4 atau awalan IPv6. Nah, terus bagian host atau ID antarmuka IPv6. Nah, contoh subnet max IPv4 atau panjang awalan IPv6 digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan suatu alamat dari bagian host. Nah, selanjutnya perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan yang sama. Nah, mungkin bisa diperhatikan pada gambar berikut. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, kita next ke peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila pengiriman dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan Ethernet. Selain alamat tautan data dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control. Nah, ilustrasinya seperti ini. Alamat MAC tertanam secara fisik pada NIC Ethernet. Nah, alamat MAC ini adalah alamat tautan data atau alamat MAC Ethernet. Nah, perangkat pada jaringan jarak jauh. Nah, sini namun apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jarak jauh? Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Nah, selanjutnya peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Terus 3.7.7 peran alamat lapisan data link. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan berbeda, frame ini tautan dan internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Nah, frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh ini gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat tautan data Ethernet yang berada di jaringan yang dengan PC hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router. Nah, ini ada ilustrasinya. Mungkin kita next saja. Alamat tautan data. Alamat fisik layer 2 tautan memiliki data peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan yang berisi informasi tautan yang berikut. Nah, Lab install Versac. Nah, adalah perangkat lunak penganalisa protokol atau aplikasi paket sniffer yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis pengembangan perangkat lunak dan protokol serta pendidikan. Nah,
Menggunakan Wersak untuk melihat lalu lintas jaringan. Nah, di lab akan menggunakan Wersak menangkap jaringan. Periksa pemahaman Anda. Nah, di sini ada kuis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.